Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, saya hamba Allah dari Bandung Ustaz ya. Mau menceritakan testimoni sholawat yang Ustaz berikan tata caranya. Nah, awal cerita itu Ustaz, kenapa saya bisa mendapatkan keajaiban ini ya, dan akar masalahnya itu saya akan ceritakan. Pertama, saya kan bergerak di bidang konveksi Ustaz. Nah, waktu itu tuh ada pesanan, sebenarnya udah lama ini tuh kejadiannya ya Ustaz. Runtutannya tuh udah lama, kira-kira bulan Maret lah, bulan Maret saya itu mempercayakan kepada pihak ketiga Ustaz. Jadi saya tuh punya konveksi dan untuk pemasaran tuh di pihak ketiga. Nah, si pihak ketiganya ini yang gak benar, bahwa uang pesanan sama barang yang udah saya kerjakan sebagian, totalnya teh di kisaran 48 juta kalau nggak salah. Udah saya cicil tuh Ustadz waktu itu teh, sampai pada titik si yang punya barangnya ke saya tuh udah kesel karena nggak masuk uang terus. Saya kan kebatas juga ya Ustadz finansialnya, sampai nggak fokus waktu itu teh. Aduh, gimana caranya untuk ngebalikin uang si konsumen, karena saya juga udah nggak ketemu sama si pihak ketiganya ini tuh. Udah lama banget Ustadz nggak ketemu, di WhatsApp udah nggak dibales, udah diblokir Ustadz. Aduh, udah sampai saya bisa dibilang udah titik terendah lah itu Ustadz ya. Nah, beraniin aja waktu itu hari Jumat, pas banget itu tuh Ustadz. Jadi jam 2 siang itu saya dikasih waktu sama yang punya barang, harus ada uang dan barangnya udah saya balikin waktu itu tuh Ustadz. Uangnya yang belum, sampai saya mau dipidanain gara-gara penggelapan penggelapan barang bukti katanya. Aduh, saya bilang udah mentok Ustadz, udah nangis-nangis. Saya ke Ustadz kan bilang, Ustadz gimana ini, saya udah nggak bisa apa-apa, saya udah bingung lah, mentok gitu Ustadz. Tiba-tiba Ustadz bilang, tenang katanya, sholawat, istiqomahin, terus sholat duha. Waktu itu saya keadaannya lagi sholat duha Ustadz, masih ingat. Nah, Ustadz bilang harus mandi wajib dulu, untuk mandi tobat katanya, untuk membersihkan diri katanya. Saya lakuin itu semua Ustadz. Nah, saya tuh sholawat pas udah zuha itu Ustadz bilang harus ada sholawat Ibrahimiyah sama ini sholawat Jibril. Wah, udahlah, saya udah gak mikir apa-apa, udah pasrah, saya dawamin aja itu. Nah, keajaiban itu di sini Ustadz. Waktu saya mau berangkat kerja, saya tuh telepon orang lagi di motor Ustadz. Telepon temen, ini tuh Ustadz ya, udah hampir 11 tahun lebih gitu lah, pokoknya udah lama banget nggak ketemu, nggak pernah kontekan, nggak pernah boro-boro WhatsAppan Ustadz, karena mungkin kesibukan dia masing-masing ya. Saya juga sibuk mungkin. Nah, saya tuh ngehubungin dia, ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba dia tuh nanya, katanya, bro, kok kenapa sih kayaknya beda gitu ya si obrolannya. Jadi kelihatannya saya lemas atau nggak semangat. Yang biasanya saya excited, bersemangat. Terus biasanya saya tuh suka menghibur gitu Ustadz ya, suka bercanda. Lagi ada masalah katanya. Iya, saya bilang, saya nggak cerita tuh masalahnya keuangan. Nah, tiba-tiba dia tuh nembak gini, sok ku orang pangmayarkeun katanya, kata bahasa Sunda nanti. Seberapa hutangna katanya. Wah, Ustaz, itu demi Allah saya namanya kaget sampai berhenti di motor Ustaz, berhenti dulu pinggir jalan langsung itu Ustaz.
saya bilang aja, ini saya tuh ada lagi dalam kesempitan, jam 2 itu harus ada uang 15 juta. Kalau enggak saya mau dipidanain, saya bilang. Karena wah itu diceritain aja, Ustadz itu mah nggak nunggu lama, jam 11 masih inget saya ditransfer 15 juta dan bayarnya pun gimana saya Ustadz. Dia bilang ya udah. Terus saya tanya, ini gimana bro bayarnya? Saya bilang nges lah katanya, keweh ente boga duit dibayar ya gitu. Ustadz itu saya sampai nangis, sampai terharu, sampai saya telepon lagi Ustadz, di screenshotin kan Ustadz waktu itu. Alhamdulillah Ustadz, apa sih namanya, keajaiban sholawat, walaupun saya mungkin bisa dibilang ibadahnya nggak tepat waktu gitu ya. Kadang zuhur itu jam 1, asar itu jam setengah 4, kadang maghrib itu mendekati isya. Tapi ya Allah, masya Allahnya, Allah tuh masih sayang gitu. Jadi cara kerja Tuhan itu saya kalau udah di kepasrahan titik, jadi gimana ya bahasanya, mungkin bisa dibilang pasrah dulu gitu ya, berserah diri aja udah, Allah yang ngatur, kita mah nggak usah mikirin apa-apa, yang penting ikhtiar gitu Ustadz. Aduh itu dari situ saya makin kenceng lagi sholawatnya Ustadz, dan sampai sekarang pun alhamdulillah saya masih yang Ustadz bilang tuh harus dawam sholawat an-nasiyah sambil tahajud. Saya lagi belajar Ustadz, doain aja mudah-mudahan istiqomah, dan kisah saya ini bisa jadi inspirasi buat orang lain. Jangan menyerah, Allah selalu ada buat kita, selalu dekat, dan pasrahin aja semuanya sama Allah. Pokoknya didorong sholawat, sholat, duha, tahajud aja, insya Allah keajaiban pasti datang Ustadz. Saya pun baru ini teh Ustadz, udah beberapa kali gitu ya, kalau ditunggu mah nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin datang gitu Ustadz, ditunggu kapan ada keajaiban. Tapi Ustadz kalau udah pasrah lah, ya udah yang penting mah beres gitu, gimana Allah aja. Nah dari situ Ustadz, masya Allahnya, saya juga nggak nyangka Ustadz ya bisa dikasih gitu sama Allah, padahal ibadah saya belum sebaik orang lain gitu Ustadz. Mudah-mudahan bisa manfaat ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Perkenalkan